Dan ternyata istighfar itu bukan hanya janji akhirat, janji dunia juga. Orang yang rajin beristighfar, Allah beri kekuatan hatinya. Istaghfiru rabbakum wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Siapa yang rajin beristighfar, Allah beri kekuatan batinnya. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtananihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul adda'a ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Hadirin hadirat jamaah yang semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah berada pada malam ke-15 Ramadan. Semoga ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang ikhlas, yang makbul, dan semoga kita masih diberi kekuatan, kesehatan, umur untuk kita selesaikan Ramadan ini dengan baik, dan berharap agar kita termasuk orang yang berhasil mendapatkan piala terbaik yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Untuk itu, mari kita bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan yang baik ini. Jangan kita sia-siakan karena Ramadan datang hanya sekali setahun. Dan boleh jadi kita tidak berjumpa lagi pada tahun yang akan datang. Ramadannya pasti datang, tapi kita tidak punya jaminan masih bisa hidup pada Ramadan yang akan datang. Sebagaimana sudah ada keluarga, mungkin sahabat atau jamaah kita, tahun ini tidak berRamadan lagi dengan kita. Semoga almarhum almarhumah yang telah mendahului kita diberi ampunan, dilapangkan kuburannya, dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, andaikan bisa kita bicara mereka yang telah mendahului kita, kata ulama, laukila li ahlil kubur, andaikan bisa kita bercakap dengan penghuni kubur dan kita bertanya kepada mereka, tamannau, bercita-citalah kalian. Pasti dia menjawab, la tamannau yauman Ramadan. Di antara cita-citanya ingin pulang berRamadan walaupun hanya sehari saja, bukan sebulan. Andaikan dia bisa minta kepada Allah, ya Allah pulangkan saya berRamadan 1 hari kemudian matikan saya, sudah cukup, kata mereka. Begitu dahsyatnya Ramadan. Sehari saja kalau orang bersungguh-sungguh sudah luar biasa. Untuk itu jangan kita sia-siakan. Ya. Ramadan ini kata para ulama, di antara maksudnya adalah as-sahrut tahur, bulan suci dan mensucikan. Jadi dia datang untuk mensucikan kita dari dosa-dosa, kemaksiatan dan sebagainya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW doa yang sering diulang-ulang baginda adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang.
Baginda saja yang bersih suci masih bermohon kepada Allah ampunan. Sehingga para ulama mengatakan inti Ramadan itu sebenarnya ampunan. Puasa tujuannya ampunan. Salat tarawih adalah ampunan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ampunan. Man qama ramadanan salat tarawih juga ma taqaddama min zambi. Ampunan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pentingnya itu ampunan? Ampunan luar biasa. Karena tidak ada orang bisa menginjakkan kakinya di surga sebelum mendapatkan ampunan. Kakek kita saja Nabi Adam alaihissalam sudah di dalam surga, harus keluar dari surga hanya karena satu dosa. Adamu yukhriju minal jannah bizambin wahidin. Adam alaihissalam harus keluar dari surga karena hanya satu sebab, dosa. Bagaimana mungkin anak cucunya di luar surga bermimpi masuk surga dengan dosa yang berlumuran? Tidak mungkin. Surga merek apa yang bisa kita masuki jika tidak mendapatkan ampunan? Maka ampunan ini sangat utama kita kejar. Dan inilah fasilitas Ramadan luar biasa Allah siapkan agar kita mendapatkan ampunan. Makanya banyak bertaubat di bulan seperti ini. Ya. Dan amalan batin yang paling Allah cintai adalah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amalan yang paling Allah cintai bagi hamba-hambanya adalah amalan taubat. Allah mencintai orang yang suka bertaubat diiringi dengan mutatahhirin, bersuci, membersihkan. Karena taubat tidak sempurna kalau tidak diiringi dengan pencucian. Maka Ramadan ini hadir juga untuk mencuci kita. Hasan al-Basri membagi dua tatahur itu, at-tahur hissiyah, mensucikan badan fisik seperti berwudu dan mandi janabah agar kita tidak terhalang menunaikan ibadah. Dan ada yang lebih penting, at-tahur ma'nawiyah, membersihkan secara maknawiyah, membersihkan mulut dari kalimat kata-kata yang tidak pantas, membersihkan telinga mendengar yang tidak pantas, membersihkan mata untuk tidak melihat yang tidak pantas, dan yang lebih utama lagi membersihkan hati dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, ketakburan, dengki, tamak, serakah, ya, bersihkan. Karena ada hadis, malaikat saja tidak memasuki rumah yang ada anjingnya. Malaikat mulia. Bagaimana pula hidayah Allah yang lebih mulia bisa masuki hati yang ada anjing-anjingnya. Ya, malaikat saya tidak masuki rumah yang ada anjingnya. Bagaimana mau masuk cahaya Allah dalam hati, pada hati yang ada anjing-anjingnya, yang suka menghina, mencibir, dan sebagainya. Nah, inilah kita berusaha untuk membersihkan. Sehingga orang yang keluar Ramadan, kata Rasulullah, kalau bagus Ramadannya, ya kata Rasulullah SAW, seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Si pada anak-anak napa pecuk di bubuan atau matona. Maka kita anak yang baru lahir, semua orang senang, ingin pangku, ingin gendong anak-anak itu. Dia juga kan anak jaji, langsung apa kerek-kerek. Ya.
Tidak ada itu anak yang baru lahir menjengkelkan. Begitu juga orang yang lahir dari perut, Ramadan ini mestinya menyenangkan. Mestinya memberi motivasi. Mestinya ya menghadirkan kesejukan dan sebagainya. Dan hakikat ibadah seperti itu. Ya seperti Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj. Walaupun itu kaitannya dengan haji, tapi bisa kita analogikan kepada ibadah-ibadah yang lain. Kata Allah, kalau orang bagus ibadahnya, wahudu ilat thayyibi minal qawli. Allah beri hidayah, petunjuk orang itu kepada yang baik, termasuk kata-katanya minal qawli. Wahudu ila siratil hamid. Diberi petunjuk oleh Allah untuk ke jalan yang terpuji. Jadi orang yang habis Ramadan dengan baik itu semakin bagus. Semakin banyak sahabatnya. Bukan sebaliknya semakin banyak yang benci. Wa'iyadzubillah. Ya. Maka kembali mari kita perbanyak istighfar. Dan ternyata istighfar itu bukan hanya janji akhirat, janji dunia juga. Orang yang rajin beristighfar, Allah beri kekuatan hatinya. Istaghfiru rabbakum wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Siapa yang rajin beristighfar, Allah beri kekuatan batinnya. Dan Bapak dan sekalian, sesungguhnya semua ibadah itu kekuatan utamanya adalah kekuatan hati, bukan fisik. Ya, semua amalan-amalan itu kekuatan utamanya yang dibutuhkan adalah kekuatan hati, bukan fisik. As-Sumaid rahimahullah berkata, "Innallaha ja'ala quwwatil mu'min fi qalbi." Sesungguhnya Allah memberi kekuatan seorang mukmin itu di hatinya. Walam idai, bukan di fisiknya. Sampai beliau mengatakan, ala tarawna anna sihha kana dha'ifa. Bukankah kita sering melihat ada orang tua renta, lemah fisiknya, narendre ngajena, mateken, tapi bisa masuk masjid. Wa anna sya'bun, sebahagian besar pemuda kuat fisiknya, pelari maraton, masa peda malibu, tapi dia leletu masih dia. Itu pertanda bahwa tanya fisik utama kalau ibadah, hati. Makanya hati ini kita kuatkan, bereskan. Kalau beres hati kita, nikmat baca Quran, nikmat di belakang imam untuk tarawih, ya rajin di belakang imam. Komadodo ngatie si cangkiri mi kopi olota denules saleh padal mok gini pengala taala komadodo ngati. Ya, kalau lemah hati, kopi pahit saja kita tidak bisa tinggalkan, padahal Allah mengundang. Undangan Allah luar biasa. Ayalah salah ya. Kalau hati lemah, makanya ini kesempatan. Kalau lemah hati kita, istighfar. Allah janjikan kekuatan. Cuma kita biasa, terutama kita orang Bugis, komadodong ya kie tapacal Allah menacalkan isapa. Tanya istighfar. Padahal yang melemahkan itu dosa, bukan kurang suplemen. Dosa yang melemahkan hati kita. Makanya yang dibereskan istighfar. Sehingga dosa pergi, bangkit kekuatan. Apalagi janjinya Allah kepada orang beristighfar. Istaghfiru rabbakum wa yumatti'ukum mata'an hasan. Sedikit lagi. Lagi berapa menit dari target ini. Sudah nalik liam ke Pak Imam. Sedikit lagi. Orang yang rajin beristighfar, Allah janjikan apa? Kehidupan yang baik di dunia. Mataan hasanah. Ya, bukan berarti kalau dijanji mataan hasanah banyak hartanya. Oh, belum tentu. Bisa saja banyak hartanya orang tidak tenang.
Sering kita lihat orang kaya malah lebih tidak tenang. Ya. Mataan hasanah dijanjikan oleh Allah orang yang rajin beristighfar, rajin bertaubat. Karena orang yang rajin beristighfar diberi kesadaran oleh Allah bahwa dunia ini hanya tempat transit. Tidak lebih daripada tempat transit. Mau kaya mau miskin sama, transit semua. Dan lahirnya semua manusia sama. Mulai rakyat biasa sampai presiden sama aja lahir tapak. Tidak pakai baju semua. Pak Prabowo waktunya lahir tidak pakai baju juga. Kita juga tidak pakai baju. Sedangkan tidak pakai baju, kita setengah mati mama kelahirkan. Bagaimana kalau baju dinas keluar? Pasti setengah mati. Apalagi kalau penuh lamban-lamban sempritan. Oh, setengah mati Indota. Kita lagi tidak pakai baju nah. Maka da mana tu makundreko memana pertama cauna. Decena tu pataka lupa makundreye. Coba dia na pataka lupa. Tacik di mana me anak-anak? Decena na lupai pedina. Alhamdulillah. Seperti istri saya, nah lupa sakitnya sampai anaknya 10. Alhamdulillah. Andai karena ingat sakitnya, sidih nih. Ya Alhamdulillah. Baraka ronaleki pengalatala pak nalupai mo indo nama dia memana. Coba sangin ngarang ya. Decena tanero ngarang. Tanya pedina. Ya, lenge mine ngarang. Alhamdulillah. Sama lahir tapak. Tidak ada orang lahir membawa akte kelahiran. Apalagi akte tanah. Tidak ada itu. Kenapa ada banyak? Itu ujian. Dan akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada orang lahir kecuali pendatang. Tidak ada dimiliki kecuali pinjaman. Pendatang harus pergi. Pinjaman harus dikembalikan. Jadi tidak usah. Mau banyak sedikit. Tapi bagaimana cara meminjam yang bagus? Nah ini. Makanya ini butuh. Sama dengan kita ini. Allah hadirkan kita dunia ini bersih, semua orang lahir bersih. Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, jangan sampai dikembalikan barangnya Allah. Allah bilang, kenapa barangku kembali begini? Bonyak-bonyak, malotong, maga. Kita saja kalau ada pinjam motor tak? Penuh tangkinya. Ya, lengkap wesernya. Kecespionnya lengkap. Ulangi lenyak weserna, lenyak kecespionnya, mati topa tangkina, estengkana nagadaikan, maga prasata. Macai kita, makuta orang matu pun kata, kesina ku pancaji, murni hatinya, elisui mapetang. Nah inilah pentingnya kita beristighfar, bertaubat. Makanya kata ulama, Allah lebih mencintai pendosa yang suka bertaubat daripada ahli ibadah merasa banyak amalnya. Ya, Allah lebih cintai pendosa tapi taubat dibanding ahli ibadah sombong, takabur, macam pengalatal. Tidak suka. Dan memang tidak ada artinya kita punya ibadah, Pak. Ingat kasusnya Nabi Musa, kaumnya. Kerjanya tidur, sholat, tidur, makan, lebih 100 tahun. Dan dia bangga. Saya sudah masuk surga. Oh, ditegur oleh Nabi Musa. Wah, tidak ada orang masuk surga karena ibadahnya. Hanya karena rahmat Allah. Saya kira tidak ada di sini sholat 100 tahun. Ya, ada yang mengaku 100 tahun sholat. Tidak ada. Ya, palingan puluhan tahun. Ini 100 tahun lebih. Karena umurnya umat dulu panjang. Umurnya umatnya Nabi Nuh itu lebih 1000 tahun. Ya. Umatnya Nabi Muhammad kata Rasulullah antara 60-70. Kalau ada lebih tidak banyak. Ya, singkat kita ini. Akhirnya dicungkil matanya 1 biji oleh malaikat. Ditimbang di anak timbang yang 1. Kemudian sholatnya lebih 100 tahun ditimbang di anak timbang yang 1. Masih lebih berat 1 biji mata. Jadi nikmat Allah ini tidak bisa kita bayar dengan ibadah. Kenapa kita beribadah? Membujuk Allah agar merahmati kita, bisa kita dimasukkan dalam surga. Untuk itu sebelum berakhir, manfaatkan Ramadan ini, Pak. Jaga puasa tak, jaga ibadah tak, ya.
Hati-hati Ki, puasata Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma takut memasukkan di mulutnya makanan minuman, tapi takuti juga mengeluarkan kata-kata yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Tidak batal puasanya, tapi membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa Pak tidak banyak menurut fikih, dihitung jari. Di antaranya makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya kemudian melakukan hubungan suami istri sengaja, pasti sengaja yang begituan, tidak ada yang lupa, ya. Itu yang membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan pahala puasa banyak. Gibah, gosip, ngerumpi, marah, jengkel bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga boleh jadi ada orang makan sahur balebolu, baru jam 10 buka dengan sop saudara. Kenapa dibilang sop saudara? Kalau dia bergibah, dia bergosip, paupori mondri, menurut Al-Quran surah Al-Hujurat, hakikatnya makan sop saudara. Ayyakulalah ma'akhihi maita. Si pada nandre, bakena sila surah. Sop saudara. Malundra. Makina malundra. Setat torai pising. Makanya kalau ada orang bergosip, dia itu kata 5 menit, kasih jam meriawa. Kata lu niat buat kopi, nanti pernah pajak. Saya kira demikian. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi umur kita sampai menyelesaikan Ramadan dengan baik dan termasuk orang yang berhak mendapatkan piala yang terbaik yang Allah berikan, la'allakum tattaqun. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.